Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Rekomendasi Vaksinasi pada Wisata dengan Anak. Selamat menyaksikan. Wisata adalah kegiatan yang menyenangkan untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari. Data dari Kemenparekraf menunjukkan bahwa wisata keluarga menjadi salah satu target utama pengembangan pariwisata di Indonesia. Saat ini kegiatan wisata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak, yang tentu dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial emosional, serta memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Namun saat berwisata dengan anak perlu memperhatikan kesehatan mereka. Menurut WHO, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan utama bagi anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan anak mendapatkan vaksinasi yang lengkap sebelum berwisata untuk melindungi mereka dari penyakit menular. Dengan memberikan vaksinasi sebelum berwisata, risiko penularan penyakit pada anak dapat dikurangi serta menjaga kesehatan selama berlibur dan menekan biaya pengobatan yang mungkin diperlukan apabila anak terinfeksi penyakit selama berwisata. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah pentingnya vaksinasi sebelum melakukan perjalanan wisata dengan anak, apa saja jenis vaksin yang direkomendasikan pada anak, dan apa saja risiko penyakit menular pada saat berwisata. Adapun tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui pentingnya vaksinasi sebelum melakukan perjalanan wisata dengan anak, untuk mengetahui jenis vaksin yang direkomendasikan pada anak, dan untuk mengetahui risiko penyakit menular pada saat berwisata. Adapun manfaat penulisan yang pertama, bagi pembaca diharapkan student project ini dapat menambah informasi dan wawasan tentang rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penyakit menular pada saat berwisata, membantu untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan penyakit menular saat berwisata, dan keuntungan pemberian vaksinasi terkait wisata. Sementara bagi penulis, student project ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, melatih kemampuan menulis dan berpikir kritis, serta rasa ingin tahu penulis mengenai rekomendasi vaksinasi pada wisata dengan anak. Vaksinasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi di dalam tubuh melalui pemberian vaksin yang bertujuan agar seseorang dapat terlindungi dan menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila dihadapkan pada kondisi saat adanya penyakit tersebut, maka dapat meminimalisir bahkan menghindari paparannya. Adapun travel vaccine atau vaksin wisata adalah vaksin yang direkomendasikan kepada wisatawan dengan tujuan perjalanan apapun sebagai persiapan sebelum melakukan perjalanan wisata. Terdapat beberapa jenis vaksin yang direkomendasikan untuk anak-anak saat berwisata. Yang pertama adalah vaksin malaria, vaksin praeritrosit. Vaksin ini bekerja dengan memicu respon imun terhadap protein sirkumsporozoid, yaitu terdapat pada permukaan sporozoid. Nah, kemudian ada vaksin eritrosit. Nah, vaksin ini membantu meningkatkan kekebalan alami dan menghasilkan antibodi terhadap parasit malaria dalam sel darah merah. Kemudian vaksin pemblokir transmisi. Nah, vaksin ini menargetkan antigen pada parasit sebelum atau setelah fertilisasi. Kemudian yang kedua adalah vaksin dengue. Terdapat beberapa jenis vaksin dengue yang sedang dalam tahap pengembangan. Nah, jenis vaksin tersebut antara lain vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin DNA, vaksin subunit, dan vaksin vektor virus. Kemudian yang ketiga adalah vaksin demam tifoid yang mengandung bakteri Salmonella typhi yang telah dilemahkan dan diberikan secara oral. Nah, itu disarankan untuk orang dewasa dan anak-anak usia 5 tahun ke atas. Nah, kemudian yang keempat adalah vaksinasi meningitis. Orang yang belum pernah diberi vaksin meningitis atau orang yang masa berlaku vaksinnya sudah habis 2 tahun lalu disarankan untuk menerima vaksin ini kembali. Baik, selanjutnya yaitu manfaat vaksinasi. Yang pertama, mengurangi risiko penularan virus kepada individu lain. Yang kedua, mencegah infeksi dan penyebaran virus. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan gejala fatal. Yang keempat, mencegah terjadinya klaster infeksi di lingkungan keluarga. Yang kelima, meskipun respon imun mungkin berbeda, vaksin tetap penting karena lansia rentan terhadap gejala yang berat.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang ditularkan melalui wisata. Yang pertama adalah arthropod-borne disease, di mana arthropod ini bisa menularkan penyakit yang mengancam nyawa seperti malaria, demam berdarah, demam kuning, filariasis, dan lain-lain. Setiap vektor arthropod dan organisme yang menyebabkan penyakit ditemukan di daerah-daerah endemis tertentu, sehingga sangat rawan bagi wisatawan. Yang kedua adalah malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Malaria ini dapat dirasakan oleh wisatawan ketika berkunjung ke daerah endemis malaria, sehingga wisatawan yang berkunjung wajib untuk patuh memakai profilaksis untuk menghindari resiko terkena malaria. Semua jenis kasus malaria ini dapat kita cegah dengan memakai obat profilaksis dan melakukan diagnosis sebelum perjalanan, selama perjalanan, dan pasca perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus flu burung patogenik tinggi atau subtipe flu misalnya H7 dan H9. Proses penularan flu burung ini terjadi dari burung ke manusia, dari lingkungan ke manusia, dan jarang dari manusia ke manusia. Tanda dan gejalanya adalah demam, badannya lesu, mialgia, batuk, dan nyeri tenggorokan. Penyakit ini dapat terjadi jika kita berwisata ke daerah endemik flu burung, berkunjung ke peternakan unggas, dan banyak mengonsumsi hewan unggas. Kemudian yang keempat itu adalah dengue. Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh hospes definitif yaitu nyamuk. Dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada 3 bentuk klinis daripada dengue, yaitu ada demam dengue, demam berdarah dengue, dan sindrom shock dengue. Pencegahan dengue ini dapat dicegah dengan menghindari gigitan nyamuk terutama di siang hari. Diare wisatawan. Diare ini dapat terjadi pada wisatawan dari daerah asal dengan standar kebersihan serta sanitasinya yang tinggi, lalu berpergian ke daerah dengan standar yang lebih rendah. Penyakit ini disebabkan oleh makanan ataupun air minum yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, maupun parasit yang terjadi baik selama ataupun sesaat setelah berwisata. Diare yang terjadi dapat disertai dengan muntah, kram perut, serta demam. Diperlukan perhatian khusus pada anak-anak untuk memastikan cairan tubuhnya selalu terpenuhi agar tidak terjadi dehidrasi. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. SARS disebabkan oleh coronavirus SARS atau SARS-CoV. Gejala SARS seperti flu, yaitu demam, lesu, nyeri kepala, diare, serta menggigil. Pada minggu pertama ataupun minggu kedua terjadinya penyakit akan dirasakan terjadinya sesak nafas, batuk, dan diare. Pada kasus berat, bisa saja terjadi distress respiratorik sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif. HIV/AIDS. Infeksi human immunodeficiency virus atau HIV menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan penyakit acute immunodeficiency syndrome atau AIDS. Infeksi ini dapat menular melalui hubungan seksual tanpa proteksi. Kelompok yang risiko tinggi tertular penyakit ini yaitu pengguna obat injeksi, pekerja seksual, dan mereka yang tinggal bersama penderita HIV/AIDS. Rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus neurotropik yang berasal dari famili Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus. Rabies ditularkan melalui gigitan hewan seperti kucing, anjing, musang, serigala, dan lainnya. Anjing merupakan hewan yang menjadi sumber gigitan yang paling sering bagi para wisatawan. Setelah terinfeksi, masa inkubasinya bervariasi antara 1 sampai 3 bulan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari serta melakukan vaksinasi pada hewan tersebut, dan apabila terinfeksi maka segera lakukan pengobatan pada layanan kesehatan. Demam tifoid. Demam tifoid merupakan penyakit sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penularan demam tifoid melalui makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh feses. Penyakit yang dapat ditularkan melalui wisata merupakan masalah yang serius pada saat ini. Dengan meningkatnya perjalanan internasional dan nasional, penyebaran penyakit menular dapat berkontribusi pada skala nasional hingga global. Kontak antara pelancong dan lokal melalui berbagai mode perjalanan dapat memperbesar risiko ini. Dampak kesehatannya terasa pada kesehatan wisatawan, masyarakat lokal, dan juga lingkungan wisata, yang dapat mengurangi jumlah wisata yang berkunjung. Dampak ini menjadi serius dengan potensi pandemi global seperti COVID-19, di mana penyakit awalnya dibawa oleh wisatawan dan kemudian berkembang di daerah non-endemis. Gejala yang dirasakan wisatawan umumnya berupa demam, batuk, pusing, mual, dan juga masalah gastrointestinal. Selain dampak fisik, kondisi sakit juga dapat mempengaruhi kesehatan mental wisatawan, terutama saat berada di lingkungan yang tidak familiar dengan hambatan komunikasi, fasilitas, akses, dan juga kualitas pelayanan. Ini terutama dirasakan oleh wisatawan internasional. Diperlukan peran aktif dari pemerintah dan wisatawan untuk mengatasi risiko ini secara efektif. Nah, wisatawan selaku vektor sangatlah erat kaitannya terhadap penyebaran penyakit wisata ini. Nah, penyebaran penyakit wisata ini dapat menimbulkan dampak sosial berupa dampak psikologikal seperti kecemasan tingkat internasional. Nah, kecemasan ini disebabkan karena banyak media outlet yang menyebarluaskan informasi, baik itu merupakan fakta maupun hoax tentang penyakit ini. Nah, kemudian memang
faktanya bahwa beberapa dari penyakit ini sangatlah mudah transmisinya di beberapa situasi tertentu. Nah, seperti SARS yang hanya memerlukan udara dan orang yang sudah terinfeksi sebelumnya. Dampak sosial terkait penyakit wisata ini juga kita dapat lihat dari aspek politik dan aspek ekonominya. Nah, kita dapat melihat kedua hal ini pada suatu kasus yang terjadi di saat krisis SARS pada tahun 2003 kemarin. Nah, pada saat itu terdapat ekspedisi perhiasan internasional di mana itu melibatkan Switzerland dan Hong Kong. Nah, pada saat itu petugas Switzerland itu ditugaskan untuk melakukan full body check terhadap partisipan-partisipan Hong Kong yang menyebabkan partisipan Hong Kong ini mengundurkan diri dan menyebabkan hilangnya diestimasi sekitar ratusan juta dolar Hong Kong. Pencegahan yang dilakukan untuk melindungi diri dari penyakit menular pada saat melakukan perjalanan dalam berwisata. Sebelum kita berwisata, wisatawan diharapkan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, mempelajari tentang destinasi wisata, yang dimana tujuannya untuk mengetahui informasi terkait penyakit menular apa yang sering terjadi pada tempat wisata yang akan dituju. Kemudian yang kedua, dapat melengkapi vaksinasi yang diperlukan. Wisatawan diharapkan untuk melakukan vaksinasi yang direkomendasikan sesuai dengan penyakit menular apa yang sering terjadi pada tempat wisata yang akan dikunjungi. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan obat-obatan pribadi. Wisatawan diharapkan untuk membawa obat-obatan yang akan diperlukan dan membawa obat-obatan yang sesuai dengan resep dari dokter. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan asuransi perjalanan, yang dimana tujuannya untuk melindungi wisatawan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam berpergian. Kemudian untuk bagian saat berwisata, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit menular adalah yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin, yakni dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Yang kedua, menghindari kontak dengan orang sakit. Dapat pula kita menggunakan masker untuk menghindari kontak dengan orang tersebut. Juga kita harus menghindari makanan dan minuman tidak aman. Makanlah makanan yang dimasak dengan benar, bergizi dan makanan yang disediakan panas, serta minumlah air kemasan atau air yang direbus. Juga gunakan lotion anti nyamuk, gunakan kelambu, pakaian yang menutupi kulit dan obat nyamuk yang mengandung DHT atau pisaridin. Serta memperhatikan kesehatan diri. Apabila saat berwisata terasa tidak enak badan, segera ke dokter terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dan untuk setelah berwisata, yang pertama kita harus memperhatikan kesehatan selama beberapa minggu setelah kembali dari perjalanan. Jika mengalami gejala penyakit, segera konsultasikan dengan dokter dan sampaikan tentang perjalanan sebelumnya. Juga ikuti semua rekomendasi pasca perjalanan untuk vaksinasi dan obat-obatan. Nah, jadi ada beberapa rekomendasi vaksinasi sebelum berwisata untuk anak-anak. Nah, pada penyakit dengue, meskipun banyak orang mengalami infeksi tanpa gejala, bagi beberapa anak, demam berdarah ini dapat mengancam jiwa loh. Salah satu vaksinnya yaitu Dengvaxia. Nah, lalu ada juga Japanese encephalitis. Nah, vaksin JE ini direkomendasikan bagi wisatawan yang berencana menghabiskan waktu lebih dari 1 bulan di daerah-daerah endemis. Nah, salah satu vaksinnya itu yaitu Inactivated Virus Cell Culture Derived JE Vaccine dalam merek Ixiaro. Nah, lalu di sini juga ada rabies. Nah, virus rabies ini menyebabkan encephalitis virus yang akut, hampir 100% yang dapat berakibat fatal. Nah, anak-anak itu berpergian mempunyai risiko lebih tinggi terkena rabies, sehingga perlu adanya vaksin. Nah, vaksin untuk rabies ada 2 tipe, yaitu versi pre-exposure prophylaxis sebelum terkena rabies dan post-exposure prophylaxis untuk yang setelah terkena rabies. Nah, selanjutnya yaitu ada tick-borne encephalitis. Nah, sebagian besar infeksi itu disebabkan oleh gigitan kutu yang terinfeksi. Biasanya didapat saat seorang itu bersepeda, berkemah, hiking, atau berpartisipasi dalam aktivitas luar ruangan yang biasanya itu di kawasan semak belukar atau hutan. Nah, salah satu vaksinnya itu Ticovac. Lalu ada tifoid. Nah, ini tuh disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serotype yang TV. Nah, wisatawan itu dapat menghindari demam tifoid dengan mengikuti tindakan pencegahan makanan dan air yang aman dan sering mencuci tangan. Nah, vaksin yang ada itu seperti vaksin polisakarida kapsul V atau VCPS yang diberikan secara intramuskular dan vaksin hidup yang dilemahkan secara oral dengan nama TY21A. Nah, itu adalah beberapa rekomendasi vaksinasi sebelum berwisata. Vaksinasi terkait wisata merupakan hal yang sangat signifikan dalam memastikan kesehatan dan keselamatan individu. Manfaat yang mampu didapatkan dengan adanya vaksinasi terkait perjalanan wisata adalah yang pertama, pencegahan penyakit menular. Vaksinasi terkait wisata berperan penting untuk mencegah berbagai penyakit menular yang mungkin terpapar oleh wisatawan di berbagai wilayah. Lalu yang kedua, perlindungan untuk populasi yang rentan. Vaksinasi mampu membantu melindungi populasi rentan ini dengan mengurangi resiko dan komplikasi. Lalu yang ketiga, respon kekebalan tubuh yang ditingkatkan.
Memahami respons imun yang diharapkan terhadap vaksin sangat penting untuk merencanakan konsultasi sebelum perjalanan dan memastikan perlindungan yang cukup terhadap penyakit. Dan yang terakhir adalah mengurangi penularan penyakit, yaitu dengan cara individu dapat membantu mencegah penularan penyakit menular kepada orang lain termasuk saat kembali ke wilayah asal. Vaksinasi anak sebelum melakukan perjalanan merupakan tindakan proaktif untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka serta orang lain di sekitar mereka. Hal ini meminimalkan risiko paparan dan penularan penyakit serta membatasi penyebaran penyakit. Vaksinasi anak sebelum melakukan perjalanan memastikan kesehatan dan keselamatan mereka dari potensi ancaman kesehatan di tempat tujuan. Nah, hal ini penting dalam mencegah penyebaran penyakit, terutama di destinasi wisata yang ramai. Untuk memastikan perjalanan yang aman dan sehat bagi anak, beberapa vaksin telah direkomendasikan. Hal ini dapat mencakup vaksin malaria, vaksin dengue, vaksin tifoid, serta vaksin meningitis yang dapat mengurangi risiko infeksi serius ini secara signifikan. Nah, beragam macam risiko yang dialami oleh wisatawan selama perjalanan menyebabkan beberapa infeksi terkait wisata seperti arthropod-borne, malaria, flu burung, dengue, diare wisata, SARS, HIV, rabies, dan demam tifoid. Nah, pencegahan penyakit menular ini dapat dilakukan baik sebelum, saat, ataupun setelah berwisata. Nah, dari sini beberapa saran dapat ditarik. Yang pertama untuk masyarakat, agar memastikan bahwa anak telah mendapatkan vaksinasi sebelum ataupun sesudah melakukan perjalanan. Nah, hal ini termasuk mendapatkan vaksin yang direkomendasikan seperti malaria, demam berdarah, demam tifoid, dan meningitis. Nah, selain itu, agar mewaspadai risiko berbagai penyakit menular selama perjalanan dan mengambil tindakan pencegahan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perjalanan yang aman dan sehat. Yang kedua, untuk tenaga kesehatan agar memberikan panduan dan informasi mengenai jenis vaksin yang dibutuhkan, proses vaksinasi, dan potensi efek sampingnya. Selain itu, petugas kesehatan harus mampu mengawasi segala kekhawatiran atau kesalahpahaman tentang vaksinasi untuk memastikan cakupan dan efektivitas vaksinasi yang maksimal.